Penghasilan aktif adalah pendapatan yang diperoleh dengan cara menukar waktu, tenaga, dan keterampilan secara langsung. Contohnya gaji karyawan, honor proyek, atau upah harian. Selama kita bekerja, uang mengalir. Tetapi begitu berhenti bekerja, aliran pendapatan pun ikut terhenti. Inilah yang membuat penghasilan aktif sangat bergantung pada keberlanjutan tenaga dan waktu yang kita miliki. Sebaliknya, penghasilan pasif adalah pendapatan yang tetap mengalir meskipun kita tidak lagi bekerja secara langsung. Contohnya adalah dividen saham, bunga dari obligasi, keuntungan dari properti yang disewakan, royalti buku, atau bisnis yang sudah berjalan otomatis. Dengan penghasilan pasif, uang bekerja untuk kita, bukan kita yang terus bekerja untuk uang. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada faktor waktu. Penghasilan aktif hanya bertahan selama kita bisa produktif, sedangkan penghasilan pasif dapat terus berjalan bahkan hingga kita pensiun. Itulah sebabnya, membangun penghasilan pasif sejak dini adalah kunci agar tidak terjebak bekerja seumur hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, bukan berarti penghasilan aktif tidak penting. Justru pada tahap awal, penghasilan aktif adalah modal utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekaligus mulai membangun tabungan dan investasi. Dari penghasilan aktif inilah kita bisa menyisihkan sebagian untuk diubah menjadi aset produktif yang menghasilkan pendapatan pasif di masa depan. Kesalahan banyak orang adalah terlalu bergantung pada penghasilan aktif tanpa memikirkan bagaimana mengubahnya menjadi sumber pasif. Akibatnya, ketika usia tidak lagi produktif atau kondisi kesehatan menurun, mereka kesulitan mempertahankan gaya hidup. Sebaliknya, orang yang bijak akan menggunakan penghasilan aktif sebagai batu loncatan untuk menciptakan aliran pendapatan pasif yang berkelanjutan. Perjalanan menuju financial freedom menuntut keseimbangan keduanya. Penghasilan aktif membantu kita bertahan dan tumbuh di masa sekarang, sedangkan penghasilan pasif menjamin keamanan dan kebebasan di masa depan. Dengan memahami perbedaannya, kita bisa merancang strategi keuangan yang lebih cerdas dan berjangka panjang.